Halo teman-teman, jadi sekarang kita mau melihat nih bagaimana proses penyuluhan pertanian di Desa Sukabuah dan Kecamatan Sukakamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi, Mbak. Jadi di pagi hari yang cerah ini ya, kami berdua dari salah satu tugas penyuluh akan memberikan sebuah materi kepada Bapak Ibu petani semua untuk memberikan wawasan lagi mengenai pertanian ini. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apa kabar semuanya? Pagi Ibu. Alhamdulillah baik. Oh baik, jadi izin memperkenalkan diri ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Feni Aprilia, saya di sini sebagai penyuluh di Desa Sukabuah, Kecamatan Sukakamu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua tahu nggak sih kami kesini ini mau ngapain? Nggak tahu, nggak tahu. Jadi kami ini di sini akan memberikan beberapa mungkin pengetahuan lebih lanjut lagi mengenai pengelolaan dari pupuk organik. Mungkin Bapak dan Ibu-Ibu semua di sini mungkin sudah paham atau sedikit mengerti gitu mengenai pupuk organik ya, sudah kan? Sudah sedikit dan mungkin selebihnya nanti akan dijelaskan kepada Ibu Feni ya selaku pemateri pertama, dan mungkin nanti akan saya lanjutkan sedikit. Mohon perhatiannya ya Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu agar memperhatikan penjelasan dari pemateri Ibu Feni, dan nanti agar materinya bisa diserap dan juga dipraktikkan oleh Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu semua. Pada Ibu Feni ya saya persilakan untuk Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, di sini saya membawakan materi tentang pupuk kompos. Nah tadi berhubungan dengan Ibu Ade tadi menyebutkan bahwa tentang pupuk organik. Jadi pupuk organik itu masuk ke dalam jenis dari pupuk kompos. Nah jadi sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah tahu belum pupuk kompos itu apa? Ingin tahu? Belum. Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pupuk kompos. Jadi pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dari sisa-sisa bahan-bahan tanaman, sampah rumah tangga yang diolah dengan bantuan organisme hidup. Jadi dia menggunakan organisme hidup itu seperti ditanam Bapak-Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pembuatannya? Jadi pembuatan ini sangat mudah. Kita hanya perlu media bak, lalu tanah, lalu sampah-sampah itu. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih sama Bapak-Bapak, selama ini sampah-sampah itu diolah seperti apa sih Bapak-Bapak? Dengan Bapak siapa namanya? Ya, Bapak Zizi. Nah, selama ini sampah-sampah yang ada di pekarangan rumah atau di lahan pertanian atau di sampah rumah tangga Bapak apakan? Biasanya dibakar. Oh, baik. Nah, menurut Bapak itu sehat nggak sih untuk pernapasan, untuk udara? Tidak. Nah, benar sekali Bapak. Jadi itu pupuk itu tidak, jadi sampah tersebut tidak baik ya Pak untuk udara, karena kan mencemari lingkungan, mencemari udara. Terus itu asap yang dikeluarkan tuh mengganggu sistem pernapasan. Nah, jadi di sini saya menyebutkan, di sini saya membawa media penyuluhan yaitu leaflet. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua jenis pupuk kompos. Yang pertama pupuk kompos hijau dan pupuk kompos coklat. Nah, pupuk kompos hijau itu bisa terbuat dari sayur-sayuran, dari mungkin sisa-sisa panen Bapak-Bapak dan Ibu, lalu sisa-sisa makanan mungkin, sisa-sisa masak-masakan dari Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, kalau pupuknya yang coklat itu tuh terbuat dari seperti Bapak Fizi tadi, daun-daun kering, yang sampah-sampah di halaman rumah itu, daun-daun kering, lalu mungkin sampah-sampah yang kering lah Pak, kayak kayu mungkin atau apa seperti itu. Oh iya, bisa juga dari kotoran hewan. Nah, lalu menurut Bapak, setelah kita tahu nih pupuk kompos itu apa, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak. Nah, iya Bapak Arif,
Oh, kalau ibu? Saya masih pupuk kimia, Mbak. Oh, pupuk kimia. Nah, menurut ibu berbahaya nggak pupuk kimia ini untuk lahan? Ya berbahaya, Mbak. Cuman yang pakai mana lagi? Ya udah lebih mahal. Oh, baik. Nah, jadi manfaat pupuk kompos ini sebagai nutrisi tanaman dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jadi saya jelaskan kalau sebenarnya pupuk kimia nggak boleh kita gunakan, tetapi harus ada porsinya, Bu. Kalau misalnya kita menggunakannya di setiap tanaman, itu bakal merusak tanah kita. Jadi sulit untuk tumbuh dan apa ya, mikroorganisme yang bisa mendukung tanah menjadi subur itu menjadi mati karena pupuk kimia ini. Nah, kan kata ibu tadi mahal ya pupuk kompos atau pupuk organik ini. Nah, sebenarnya tidak mahal, Bu, cuman cara pembuatannya saja yang mungkin agak ribet, tapi saya ada cara jitunya untuk membuat secara cepat. Nah, yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempersiapkan bak, atau bisa juga kalau misalnya tidak ada bak ember, bisa juga menggunakan tanah yang sudah dilubangi. Nah, tanah yang sudah dilubangi ini tentunya pasti ada tanahnya kan, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, itu tanah itu dan kita biarkan, lalu kita ambil sampah yang sudah kita siapkan, entah itu sampah rumah tangga, sampah-sampah sisa tanaman, daun kering, atau sampah kotoran hewan, itu kita aduk rata atau bisa kita campur, lalu dicampur ke tanah yang ada di lubang atau di dalam itu tadi. Selanjutnya kita tutup dengan menggunakan karung goni agar mungkin hewan-hewan dari hewan-hewan serangga itu tidak mengganggu pupuk ini, jadi dia bisa terorganisir dengan cepat oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, lalu kita diamkan, mungkin waktunya agak lama ya, Bu, sekitar 1-2 bulan, karena kita kan ini pupuk organik ya, bukan pupuk yang cepat, dan tentunya ini berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi didiamkan selama 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan, itu kita diamkan, lalu kita setelah itu bisa kita gunakan, pokoknya nih bapak-bapak ibu-ibu berpatokannya dengan baunya. Apabila baunya sudah menyengat, itu berarti dia sudah bisa digunakan, seperti itu. Nah, teksturnya itu seperti tanah, tapi berwarna hitam kecoklatan. Jadi kita setelah jadi pupuknya bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita tinggal siapkan tanaman kita, lalu kita sebelum kita masukkan tanaman bisa kita langsung taruh pupuk organiknya, atau bisa kita campurkan dengan tanah yang akan dijadikan tempat tanaman tersebut, seperti itu. Nah, lebih kurang di sini apakah Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan Bapak Ain. Nah, itu punca itu kan sangat banyak nih, sampah-sampah, tidak ada kering. Nah, untuk ruangannya itu biar cepat jadi gimana sih? Jadi ini soalnya kan kalau diemin selama 2 bulan kan ibu tadi ya, itu kelamaan. Tanaman saya pasti mati nantinya kalau nggak kasih gitu. Jadi saya di sini ada saran ya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih baik kita membuat pupuk kompos atau pupuk organik ini setelah masa panen. Jadi kan pasti ada jeda ya antara masa panen dan masa penanaman. Nah, jadi kita membuatnya tuh setelah masa panen. Langsung kita buat terus setelah kita mau melakukan penanaman kembali. Nah, itu kita sudah tersedia pupuknya, jadi bisa kita gunakan langsung. Jadi tidak perlu menunggu lagi, seperti itu Bapak. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, cukup sekian materi tentang pupuk kompos. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Adel. Kepada Ibu Adel, saya persilakan. Jadi mungkin ya itu tadi materi dari Ibu Feni yang sudah disampaikan. Mungkin selebihnya bisa jadi pembelajaran lagi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, dan nantinya semoga bisa diterapkan dengan baik ya di
ataukah belum, sehingga nanti akan menjadi proses evaluasi untuk kami dan kemungkinan bakal ya ini menjadi penilaian untuk kami selanjutnya. Jadi bisa diisi ya bapak-bapak dari ibu. Diisi sesuai dengan apa yang ada di situ. Kalau misalkan sudah paham, bisa kalian pilih, bisa bapak-bapak dan ibu pilih sesuai dengan emot yang senyumnya lebih lebar, atau yang kurang lebar, atau yang cenderung ke bawah gitu. Bagaimana, sudah diisi semua bapak ibu? Sudah. Oke, boleh saya ambil lagi ya penjelasannya. Dan mungkin itu saja ya. Semoga kuesioner ini bisa menjadi penilaian untuk kami selanjutnya, dan semoga saja materinya bisa dipelajari dan dilakukan lanjut. Baik bapak-bapak dan ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kepada Allah kami manapun. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diserap dan dipraktikkan dengan baik dan benar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi bapak-bapak dan ibu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, yang seperti bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh dari pupuk organik. Nah, ini contoh ini adalah pupuk organik coklat, yaitu yang terbuat dari sisa-sisa kotoran hewan, atau bisa juga dari daun kering, tumbuhan-tumbuhan kering yang bisa kita jadikan kompos dan lalu menjadi pupuk organik yang tentunya ramah lingkungan. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan lihat kegiatan apa saja sih yang dilakukan para petani di lapangan. Ibu lagi apa? Lagi mupuk, Mbak. Oh, pupuk kimia. Bapak lagi apa? Lagi nyapu Oh, sampah. untuk apa, Pak? Buat dibakar. Oh, dibakar.